papa saya melakukan sebuah tindakan adalah dia melaporkan saya ke polisi karena segala kelakuan saya menggelapkan keuangan perusahaan. Saya harus dimasukin ke dalam rumah sakit jiwa yang notabene saya bukan pengidap gangguan mental. My marriage almost divorce karena saya punya begitu banyak selingkuhan. Seperti kalau orang bilang kalau mau tahu neraka atau surga menikahlah ya. Nah, jadi akhirnya kami tidak seranjang lagi. Pada saat itu saya jarang pulang ke rumah. Saya tinggalin istri dan anak saya. Jadi pada saat itu selingkuhan saya itu di luar kota. Hai teman-teman, welcome back di Behind the Story bersama gue Brian Samuel. Dan hari ini kita kedatangan satu hamba Tuhan yang background hidupnya sangat menarik. Gue juga baru dapet teasernya, jadi gue belum tahu, ini baru pertama kali ketemu. Kita juga baru kenalan. So please welcome Coach Chandra. Welcome Ko. Thank you so much sudah datang. Thank you sudah diundang untuk Appreciate your time hadir di tempat ini. Iya, jadi sebelum kita lanjut teman-teman, gue boleh minta Coach Chandra perkenalkan diri dulu, kesibukannya apa, ngerjain apa aja, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Chandra. Saya adalah seorang hamba Tuhan, full timer seorang gembala di Jakarta City Church. Dan sekarang ini saya menggembalakan, fokus saya hanya penggembalaan. Oke. Ya. Jadi seorang gembala di gereja, apa tadi namanya? Jakarta City Church. Jakarta City Church di Senen ya? Ya, di Senen, di Gedung Menara Era. Oke, tanpa basa-basi, boleh kok tolong ceritain how's your life sebelum ketemu Yesus? Sebelum ketemu Yesus, sebenarnya sangat menarik tentang kehidupan saya sebelum ketemu dengan Yesus, karena saya pertama adalah berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kami keluarga itu tinggal di Medan dan saya besar dengan keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Jadi papa mama saya itu adalah orang yang belum mengenal Yesus pada saat itu, ketika saya ada, dan kemudian saya tumbuh besar dengan didikan daripada orang tua yang menurut saya ada didikan orang tua yang memang fatherless banget. Jadi oleh sebab itu saya tumbuh besar dengan hanya diberikan financial, diberikan tentang fasilitas-fasilitas yang saya perlukan, tetapi secara kehidupan bagaimana didikan itu tidak ada. Oleh sebab itu saya tumbuh besar, saya masih ingat ketika saya mulai beranjak SMP, saya mulai terlibat dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Pada awal itu mengenal namanya rokok, terus akhirnya narkoba, akhirnya mengenal tentang pornografi, mengenal tentang pergaulan bebas, dan akhirnya itu merusak pergaulan hidup saya. Dan mulai saya tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan orang tua, karena memang papa saya juga adalah orang yang pada saat itu adalah tidak bertanggung jawab buat keluarga. Karena di saat itu dia punya banyak wanita simpanan. Akhirnya mama saya yang mengambil alih, dan mama saya juga tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Kemudian tidak ada didikan yang benar, dan akhirnya pergaulan itu terus berjalan. Ketika saya lulus SMP, saya dikirim untuk keluar sekolah. Jadi keluar negeri pada saat itu, dan karena saya belum siap pada saat itu, akhirnya saya harus mengikuti keinginan papa saya. Dan pada saat itu, di zaman itu, saya masih ingat, di zaman itu adalah lebih kurang tahun 99-2000. Di tahun tersebut itu, papa saya itu mengirimkan saya dengan dasar gengsi, di mana teman-temannya pada mengirimkan anak-anaknya keluar ke negeri untuk sekolah. Dan akhirnya dia juga mengirimkan saya. Padahal sebenarnya saya belum siap, karena tidak punya dasar kehidupan yang baik, dan akhirnya saya dikirimlah ke sebuah negara untuk saya sekolah di sana. Dan ternyata ketika saya berada di negara tersebut, kehidupan saya lebih kacau. Dan saya berkenalan dengan banyak teman di sana, dan teman-teman saya di sana itu saya berkenalan juga dengan sesama orang Indonesia, dan di sana kami punya grup, kami punya geng, dan akhirnya saya terlibat dengan adiksi yang lebih berat lagi.
dengan pergaulan kehidupan bebas yang lebih berat lagi, dengan pertemanan-pertemanan yang lebih buat saya ada lebih liar lagi, dan akhirnya saya berada di sana selama 2 tahun. Nah, akhirnya ada satu masa akhirnya saya harus kembali ke Indonesia. Saya mulai bekerja itu saya membantu perusahaan papa saya, dan ketika saya membantu perusahaan papa saya, segala fasilitas saya diberikan. Karena saya adalah salah satu orang yang menguasai segala keuangannya perusahaan bapak saya. Nah, tapi di satu sisi papa saya nggak mengetahui bahwa saya sudah terlibat dengan yang namanya adiksi. Tidak mengetahui saya terlibat dengan adiksi. Akhirnya saya diberikan begitu banyak fasilitas, dan ketika dalam perjalanan tersebut fasilitas tersebut saya sia-siakan. Ya, saya hambur-hamburkan. Saya melakukan banyak pesta, kehidupan foya-foya, karena terlibat dengan adiksi tersebut. Kemudian saya mengecewakan orang tua saya. Banyak sekali waktu saya mengecewakan orang tua saya. Sampai di sebuah titik saya ketahuan terlibat dengan adiksi tersebut. Papa saya mencoba untuk membawa saya ke sebuah rumah sakit jiwa. Karena dia mendengar bahwa ada seorang dokter psikiater di sana yang bisa menolong untuk menyembuhkan. Akhirnya saya dibawa, ternyata saya harus dimasukin ke dalam rumah sakit jiwa yang notabene saya bukan pengidap gangguan mental, tetapi saya harus diantar ke sana selama hampir 2 bulan. Dan which is di sana itu membentuk saya untuk terjadi pergolakan dalam hati saya. Dan dalam pergolakan hati saya itu saya merasa bahwa saya dibuang oleh orang tua saya. Setelah itu juga terjadi sebuah kejadian adalah karena saya menghabiskan semua kepercayaan atau fasilitas yang papa saya berikan kepada saya, dan akhirnya terjadi sebuah benturan saya dengan papa saya, adalah di mana papa saya melakukan sebuah tindakan, adalah dia melaporkan saya ke polisi karena segala kelakuan saya menggelapkan keuangan perusahaan. Karena dia harus bertanggung jawab kepada perusahaan, dia harus melaporkan saya, dan akhirnya saya ditangkap pada saat itu, dan saya dilaporkan, dan saya dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian saya nggak tahu gimana asalnya, datangnya tiba-tiba saya pada sebuah momen saya bisa berpikiran bahwa saya adalah orang yang terlahir tidak bisa bertobat, adalah orang yang terlahir punya kehidupan yang seperti ini, kehidupan maksudnya di dalam kehidupan yang begitu gelap. Dan saya, ujung daripada hidup saya itu adalah pasti saya binasa. Saya nggak tahu saya bisa dapat pemikiran seperti itu dari mana, tapi ketika pemikiran itu muncul, itu dalam hati saya merasa bahwa ya udah, saya nggak perlu bertobat lah. Saya nggak perlu menjalani kehidupan seperti orang-orang yang benar lah. Dan itu yang membuat saya semakin hari semakin tidak bisa bertobat. Tadi kan di momen-momen hopeless itu Coach Chandra bilang, udahlah nggak usah coba menjadi benar karena sia-sia. Ya. Gambar di saat itu ya, gambaran kehidupan orang yang benar di saat itu tuh seperti apa? Jadi gambaran buat gue adalah, gambaran orang kehidupan yang benar itu adalah mereka bisa hidup punya pada saat itu ya, punya kehidupan keluarga yang baik, punya hubungan yang baik dengan sosialnya, punya dihargai, bisa berjalan seperti normalnya. In general di mata dunia stabil, keluarganya oke. Oke, sebelum lanjut kok, dari cerita yang Koko ceritain dari tadi, tentunya itu gambaran keluarga yang tidak ideal, terus perjalanan hidup yang tidak ideal. Pertama berarti keluarga tuh sebetulnya keluarga berada lah ya, cukup lah ya. Iya. Cukup. Pada saat tahun itu ya, tahun 98 lah. Tahun 90-an keluarga saya itu ya seperti yang kamu katakan, bahwa keluarga itu yang which is semua bisa di-provide. Ya, ada hal apa yang baru pada saat itu kita semua bisa menikmati. Ya mungkin teman-teman juga pasti suka ada yang mikir, kenapa sih gue nggak sekaya dia, ya kan? Kenapa sih gue nggak beruntung teman gue yang lain? Mungkin yang orang-orang lihat pengen kaya, pengen harta gitu ya. Tapi ternyata yang penting tuh bukan itu ya. Yang penting kalau orang tua bisa ngajarin value, itu tuh jauh lebih berharga dari harta gitu. Nah, boleh kok ceritain lagi addiction-nya tuh terhadap apa aja sih di perjalanan Koko? Jadi
saya tahun 90-an itu mulai itu adalah pergaulan saya itu dimulai dari ketika saya mengenal teman-teman itu kami masih anak-anak SMP ya. Anak-anak SMP itu mengenal yang namanya rokok, mengenal namanya ganja dan juga minuman-minuman keras. Nah, setelah berjalan daripada itu akhirnya kan saya pergi tuh sekolah di luar negeri kan. Nah, ternyata di negara tersebut, which is saya nggak perlu sebut nama lah ya, nama negara tersebut. Yang harusnya negara itu ada negara, orang merasa itu ada negara yang paling aman. Tapi saya di negara tersebutlah saya mengenal yang namanya amfetamin. Amfetamin yang di sini kok disebut adalah sabu. Nah, saya mengenal di sana dan adiksi itu saya mengalami adiksi itu sampai lebih kurang tahun 2000 di atas 2015-16. Ya. Jadi saya purely lebih ke adiksinya itu adalah ke amfetamin pada saat itu. Amfetamin. Iya. Terus kehidupan malam jalan juga? Iya. Perempuan jalan juga? Iya, iya. Ya. Jadi juga kalau soal tadi dibilang ada perempuan itu lebih ke adalah ketika saya udah menikah, my marriage almost divorce karena saya punya begitu banyak selingkuhan. Oh, justru pas sudah menikah? Iya. Sebelum menikah? Juga. Oh, sudah menikah kan habit itu masih terbawa. Yes, iya. Menikah di tahun Iya, saya menikah itu sekarang 2008. 2008 ya. Yes. Oke, berarti ketemu istri itu di waktu kapan tuh? Ketemu istri di mana? Oh, kalau saya ketemu istri itu adalah lebih kurang di tahun 2002. 2002. Waktu ketemu istri, apakah istri tahu dengan kehidupan Koko yang campur aduk nih? Tahu. Jadi pada saat itu adalah dia mengetahui dan dia yakin bahwa saya bisa berubah. Tapi istri Koko yang nggak terlibat di kehidupan. No, dia justru di luar Ya. And actually dia adalah salah satunya orang yang berada di belakang saya yang fully support saya. Akhirnya saya bisa keluar dari permasalahan itu. Kok dia mau? Kan di keadaan itu messed up ya. Kenapa dia mau sama Koko waktu itu? Jadi di momen ketika saya kenal dia, ketika saya kenal dia itu adalah di momen saya itu masih make, tapi mencoba mau berhenti. Dan saya berpikir bahwa kayaknya saya kalau ketemu orang yang tepat, saya nikah, hidup saya bisa berubah. Ternyata salah. Saya berpikir kalau menikah itu everything solved. Ternyata tidak. Ternyata ketika saya sudah menikah, saya memberikan persoalan baru buat istri saya, buat keluarga saya. Mau tanya kok, timeline-nya, Koko ketemu Yesus dulu baru nikah, apa nikah dulu baru ketemu Yesus? Saya sejak kecil sebenarnya saya sudah mengenal Yesus. Karena saya disekolahkan di sekolah Kristen. Jadi sejak kecil saya mengenal Yesus, tapi tahu saja. Tahu saja. Dan ketika saya sebelum ketemu istri atau belum nikah, itu juga udah mulai ke gereja, cuman rutinitas. Cuma rutinitas dan benar-benar saya ngalamin yang namanya encounter dengan Jesus itu adalah di tahun 2017. 2007. Oh, berarti sudah menikah lama baru personal encounter tuh. Adalah di tahun 2017. Ceritain ini dulu kok waktu menikah. Terus habitnya kan kebawa tuh. Nah, how's your marriage life? Jadi ketika saya masih ingat adalah ketika tahun pertama kami married, itu sudah persoalan sudah banyak terjadi because of our bad habit yang nggak berubah. Dan itu terjadi setiap hari. Setiap hari. Dan karena marriage kami itu tidak didasarin dengan value-value yang benar, akhirnya juga seperti kalau orang bilang kalau mau tahu neraka atau surga menikahlah ya. Nah, jadi akhirnya saya merasakan itu. Di awal pernikahan saya sampai pertengahan nikahan saya itu saya merasakan yang namanya neraka dalam pernikahan. Perjalanan dalam pernikahan saya itu tidak gampang. Tidak gampang. Kalau bukan istri saya yang stay strong, hari ini saya nggak ada di tempat ini duduk kita bisa ngobrol.
saya tuh juga keliling. Saya tuh kerjanya salah satu keliling bareng satu NGO. Oh, Jadi oke. kita bikin workshop di sekolah-sekolah. Jadi SMP, SMA, kadang di kampus gitu. Itu sex education tapi karakter based. Oke. Nah di situ pun kita juga punya data betapa nggak even seks di luar menikah ya. Oke. Baru porn aja. Betapa porn itu punya impact yang besar di marriage. Oke. Jadi itu benar-benar bahayain Oke. pasangan suami istri. Karena you will compare. Karena di Iya, porn kan benar. kita terbiasa puasin diri sendiri, Yes. terbiasa solo karir ya kan. Iya, benar. Nah tapi di nikahan kan gimana caranya gue bisa love Oke. pasangan dan seterusnya. Oke. Apalagi yang lebih dari sekedar porn. Nah, apakah data ini hanya sekedar data atau beneran-beneran terjadi? Okay, this is a good question. Yeah. So I will share my past life ya. Yeah. Jadi saya ini adalah seorang porn addict. Oke. Even bukan hanya porn addict. Jadi di zaman saya itu belum sampai zaman sekarang itu saya itu addictnya itu bukan hanya nonton porn tapi udah secara live. Oke. Di zaman itu ada beberapa aplikasi itu jadi saya itu addict banget lah dengan yang namanya porn. Cyber sex gitu ya. Yeah. Yeah. And then that's why saya itu punya banyak selingkuhan Oke. jadi pada saat itu untuk memuaskan. Ya, ya. Ya, karena memang pada saat itu ketika saya addict hal-hal begituan, tentu merasa pasti istri bukan yang terbaik ya. Ya. Merasa bukan yang terbaik. Regarding dengan pertanyaan yang kamu sampaikan tadi, ya is it true? Oke. Jadi itu sangat merusak marriage. Oke. Karena kita mulai compare, ketika kita nonton A, B, C, kita akan menjadikan itu bawa ke dalam marriage-nya kita. Especially can have, ketika lagi making love. Ya, ya. Jadi ketika pasangan kita tidak bisa memuaskan kita atau tidak bisa seperti yang kita mau, itu persoalan terjadi. Ya. Dan di saya itu adalah persoalan terjadi adalah saya cari wanita lain. Ya, ya. Saya cari wanita lain yang untuk bisa memuaskan saya seperti apa yang saya pengen. Nah, jadi sesuai dengan yang kamu tanya, ya, is it true? So it's real ya. Ya, Jadi kan saya belum menikah nih, Ya. belum tahu nih challenge. Saya cuma dengar dari teman-teman saya, dari data statistik yang ada, gitu. Jadi pornografi itu bener-bener berbahaya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman, ini yang terjadi ya. Jadi waktu teman-teman nonton pornografi, kita terbiasa dengan hal-hal yang tidak real karena it's actually industry gitu ya. Ya. Jadi porn tuh ada produsernya, ada perputaran uang di sana. Sama kayak kamu nonton drama Korea. It's not real, guys. Ya. Jadi saya nonton dapet cewek, dapet cowok dengan segampang itu, it's not real. Nah, bayangin kita terbiasa dengan itu bertahun-tahun, terus kita masuk ke dunia nyata, nggak dapetin itu, ya, stress out, mental health langsung benar. gitu. Jadi it's real gitu. Maksudnya dari cerita Koko juga mengkonfirmasi lagi, it's real gitu, itu bahaya gitu. Jadi seperti yang kamu sampaikan tadi bahwa porn itu ada industrinya. Ya, ya. Selain daripada industri, kita harus memahami. Ini yang saya dapetin ya. Sebagai manusia itu kita kepuasan kita itu terus meningkat. That's why kita akan gampang temuin orang. Ketika mereka nonton porn, mereka akan nonton porn mungkin awalnya itu adalah porn yang standar. Ya. Dalam artian saya standar itu yang mungkin straight, yang mungkin dengan satu partner. Ya. Tapi kemudian mereka akan kepuasan itu akan increase, meminta lebih. Ya, ya. Ketika minta lebih nanti kita akan nonton yang mungkin threesome, whatever lah. Ada istilah-istilah foursome, terus kemudian yang banyak hal lah di sana itu kan. Banyak sekali itu kalau kita masuk ke dalam industri kita bisa begitu banyak yang kita bisa ketemukan di sana. Dan ya itu ketika kepuasan kita itu tidak bisa tercapai di satu titik yang sudah ada. Kita akan cari lebih, kita akan cari lebih. It's like an addiction. Iya, iya. It seems like an addiction. Itu sama persis dengan adiksi kayak saya adiksi obat-obat terlarang. It same. Dan saya mau kasih tahu bahwa it's more harmful. Ya. Karena
you can do it just on your phone now. Exactly. Pada saat itu kamu bisa ngelakuinnya hanya di handphonemu. Betul. And also ketika kita tahu lah ya, anak-anak muda ketika nonton porn, apa akhirnya dia doing masturbate. And itu itu bisa langsung dilakuin hanya di tempat yang tidak ada orang. Ya, ya. So addiction-nya itu tentang porn itu akan lebih susah untuk bisa terlepas. Ya. Ya. Dan ya itu betul banget karena saya juga pernah baca tentang arachnofobia. Oke. Jadi fobia terhadap laba-laba. Ya, biasanya di Amerika ya. Kalau di Indonesia kecoa kita takut ya. Ya. Kita nggak takut laba-laba, nggak gitu takut. Jadi di Amerika cara orang nyembuhin fobia terhadap laba-laba itu pelan-pelan. Oke. Dia pertama kasih lihat gambar 2D, tergambar 3D, mainannya, lama-lama makin real. Jadi hormon di otak yang bikin dia takut, lama-lama jadi nggak berasa, jadi kebal, jadi nggak takut beneran. Yeah. Dan itu cara kerja yang sama tentang porn. Jadi waktu nonton porn dan rilis itu hormon serotonin tuh rilis di otak. Yeah. Dan hormon itu yang bikin akhirnya kita balik lagi dan nggak puas dari nonton 1 menit, dan 1 jam, genre beragam, mau coba nyata, mulai explore dan lain, akhirnya nggak pernah puas dan terus gitu. I think that's true kok, sangat-sangat tepat gitu. Benar. Makanya itu kita back to the past ya, saya. Yeah. Awal-awal dulu mungkin kita nonton orang kissing, kita bisa bereaksi lah. Yeah. Tapi after that itu kan akumulasi. Betul. Akumulasi. Makanya saya bilang buat anak-anak muda, kita tahu bahwa pacaran sekarang ini yang terjadi ini kan kita adaptnya semua gaya-gayanya kan dari luar ya. Yeah. Benar ya, kita adaptnya dari luar ya. Dimana this is not biblika. Jadi pacaran yang kita adopt dari luar. Banyak anak muda itu nanya ke saya, pacaran seperti apa sih yang boleh lah ya, yang boleh. Saya bilang bahwa pacaran seperti apa yang boleh itu tidak ada ditulis, tidak tertulis. Tapi yang penting adalah kita harus tahu, kita harus menyadari. Kalau pegangan tangan itu bisa membuat kamu melakukan sesuatu hal yang lebih, jangan pegangan tangan. Betul. Kalau pelukan itu bisa membuat kamu melakukan lebih atau jatuh ke dalam dosa, jangan lakukan. Oke. Nah itu hampir kan prinsipnya sama. Betul. Jadi kayak seperti kita nonton juga, kalau udah nonton kissing tapi bisa membuat kita pengen sesuatu yang lebih lagi ya jangan ditonton. Jadi seperti itu. Know your boundaries ya. Ya. Tarik batas sendiri. Oke, soalnya struggle-nya mungkin kok bisa ceritain juga nih. Karena buat teman-teman yang belum terjerumus terlalu dalam, it's not too late buat balik. Karena mungkin kok bisa ceritain waktu udah taste itu, how hard it is to go out, untuk keluar dari lingkaran itu tuh. Oke. Jadi saya percaya bahwa addiction itu ya apapun addiction itu, entah itu adalah narkoba, entah itu adalah porn, entah itu apa bad attitude, ya saya percaya itu semua adiksi, itu adalah addiction. Atau sekarang game gitu ya. Itu semua dimulai pertama itu pasti dari hal kecil. Contoh di narkoba, kita punya istilah bahwa one shoot will make you never stop. Oke. Jadi ketika kita coba itu, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita manusia itu punya sisi satu, punya kepuasan yang harus dipenuhi. Ketika kita merasa sesuatu hal itu sudah enak buat kita, tentu kita akan mencari lagi kan. Kita akan mencari lagi. Sama hal dengan porn, ketika kita merasa bahwa nonton porn itu buat kita bergejolak kita ada seperti sesuatu hal yang we are looking something like itu bisa berinteraksi dengan kita, dan itu menjadi sesuatu hal yang next kita akan mencarinya lebih lagi dan lebih lagi. Saya share tentang pengalaman saya, how I can release all this kind of thing. Dengan kekuatan manusia saya tidak sanggup. Dengan kekuatan saya sendiri saya tidak sanggup. When I meet Jesus, ketika saya ketemu Yesus, semua adiksi saya itu terlepas. Iya. Apa yang terjadi kok? So, saya harus cerita bagaimana saya encounter dengan Jesus. Boleh. Silakan. 2017 saya datang ke Jakarta.
saya datang ke Jakarta. Sorry, kita ke lengkap jauh. Dari Koko nikah sampai 2017 dulu nih. Oke. Itu apa yang terjadi tuh? Dari saya nikah sampai 2017, itu kehidupan yang memang my marriage is messed up. Oke. Jadi banyak pergolakan terjadi lah. Seperti saya bilang bahwa saya punya banyak selingkuhan. Terus one thing saya selalu bilang sama istri saya pada saat itu, udahlah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. That mean that I need to divorce. Oke. Tapi dia tidak mau, dia tetap bertahan. Wow. And one thing she believed that I will change. Saya bisa berubah. Oke. Until now I remember, saya masih ingat dia selalu sampaikan bahwa dia percaya bahwa saya berdoa sekali, saya berdoa 10 kali, saya berdoa 100 kali, saya berdoa 1000 kali, Tuhan pasti dengar doa saya sekali. Wow. Ya, jadi saya menjalani kehidupan yang messed up banget lah pada saat itu, dan saya menginginkan untuk divorce. Sehingga hubungan kami tidak harmonis, kami tidak seranjang lagi. Pada saat itu saya jarang pulang ke rumah. Saya tinggalin istri dan anak saya. Pada saat itu saya jarang pulang ke rumah. Kehidupan saya pergi ke satu kota. Jadi pada saat itu selingkuhan saya itu di luar kota. Jadi saya kadang pergi ke kota Pinter A, lah ya. ke kota B, ke kota C, kota D. Sekota tuh. Ya, dengan dalil bahwa saya ada kerjaan. Oke. Nah, jadi saya pergi ke satu kota ke kota, dan akhirnya ya saya jarang pulang lah. Saya jarang pulang, dan sampai di tahun 2017 itu sebenarnya saya mengalami sesuatu insiden. Mengalami sesuatu insiden itu adalah saya berurusan dengan kepolisian. Di kepolisian dengan my addiction pada saat itu. Dan mengharuskan saya harus ke Jakarta. Mengharuskan saya ke Jakarta, akhirnya saya datanglah ke Jakarta. Dan ketika saya datang ke Jakarta, saya bertemu dengan sebuah komunitas. Ya, saya bertemu dengan sebuah komunitas, dan di sana itu saya bertemu mentor saya yang pertama kali. Nah, akhirnya saya bertemu itu, dan di tahun 2017 ketika saya berada di Jakarta itu encounter saya dengan Jesus itu happen in Jakarta. So ketika saya datang ke sebuah gereja pada saat itu, jadi saya udah lama sekali nggak pernah ke gereja. So saya datang ke sebuah gereja. Dalam ibadah tersebut, it's a very small church lah. Jadi bukan gereja yang besar, dia gereja yang kecil, dan juga orangnya juga hanya not even 20 people at the church. Jadi nggak ada 20 orang. Tapi ketika saya masuk ke gereja tersebut, ketika lagi mendengar pujian penyembahan, itu saya nggak ngerti gimana, what happened lah, nggak ngerti apa yang terjadi. Jadi itu air mata itu ngalirnya itu begitu deras pada saat itu, and I feel like I am very sinner, ya, sinful. Jadi orang yang begitu berdosa, ada orang yang begitu berdosa pada saat itu, dan saya masih ingat visual yang begitu nyata ya saya lihat itu adalah semua apa yang sudah pernah saya lakukan. Jadi like a slideshow. Jadi keluar itu selembar demi selembar itu apa yang saya lakukan, segala sesuatu itu. And ada satu question, ada pertanyaan yang muncul. Dan sebenarnya pertanyaan ini seringkali orang tanya kepada saya. Orang tua saya, istri saya, anak saya, saudara saya, teman saya, selalu tanya saya, emang hidup yang seperti ini yang mau kamu jalani seterusnya? Dan pertanyaan itu selalu ditanya sama orang-orang, dan saya selalu jawab, ya kan, don't worry about myself, saya bilang. Jangan bother tentang hidup saya bilang. This is my life, saya mau jalani hidup saya bilang. Selalu saya menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi at that moment, pertanyaan yang sama Tuhan tanya dalam hidup saya. Emang hidup yang seperti ini yang kamu mau jalani terus? But I know it's come from God. Saya nggak bisa menolak pertanyaan itu pada saat itu. Pertanyaan yang sama, Tuhan luar biasa. Dia pakai pertanyaan yang sama, tanya kepada saya. Hidup yang seperti ini mau terus saya jalanin. Pada saat itu saya benar-benar saya bilang, saya hancur hati. Saya tahu itu jamahan Tuhan. Karena kenapa? Sebelumnya orang tanya saya itu hati saya keras. Tapi ada momen pertanyaan yang sama, hati saya begitu hancur. Dan saya bilang, Tuhan ampuni saya. Apa sih yang kurang dari kehidupan yang senang-senang itu? Sampai tawaran ini menarik. Mungkin satu sisi dari sisi
jiwa saya itu saya merasa sesuatu hal yang kosong ya. Karena at the end saya pernah di dalam momen-momen itu saya satu sisi saya pernah bertanya, mau sampai kapan sih saya mau seperti itu? Oke. Tapi ingat seperti yang tadi saya katakan, ada sebuah mindset dalam otak benak saya itu yang mengatakan bahwa saya itu tercipta, pada saat itu saya merasa bahwa saya itu tercipta itu adalah ujung saya itu adalah binasa. Oke. Berarti saya nggak tahu itu how I can get it point of view seperti itu. Oke. Dan saya yakin itu yang membuat saya itu merasa bahwa this is not my life. Yang saya sebenarnya mau seperti itu. Karena memang kepercayaan itu nempel ya. Makanya anak-anak muda, apa yang kalian konsumsi itu bisa benar-benar mengubah cara pandang kita. Kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang positif, ya point of view kita akan positif. Tapi kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang negatif dalam pergaulan yang negatif, tentu negatif masuk kan. Dan itu mengubah jadi point of view-nya kita melihat sesuatu kan. Iya, iya. Koko tuh berarti benar-benar ngalamin ya yang namanya uang, kepuasan seksual. Pokoknya yang dunia bisa kasih itu semua sebenarnya nggak bisa give you satisfaction. Cuman hanya kriminal aja yang saya ngelakuin. Maksudnya dalam artian mungkin ngelakuin kriminal kejahatan. Tapi kalau kriminal di dalam keluarga mah udah banyak lah dilakuin. Benar-benar semua kenikmatan dunia nggak ada yang bisa fit kekosongan itu ya. Iya. Iya. Wow. Terus abis Koko bilang ke Tuhan, enggak, gue nggak mau selamanya hidup kayak gini, kayak gue mau balik ke lu. Terus what happened next? It's a miracle happen. From that day, at that time, saya yakin addiction saya itu lepas. Oke. Ya, even hal-hal kecil yang kita merasa sebenarnya kecil, saya addiction tentang mungkin saya tentang rokok saya, whatever itu lost it pada saat itu bam hilang. Oke. When I come back to God. Besok-besoknya gimana? Karena memang kan saya pada saat itu momen saya itu adalah saya berada dalam sebuah komunitas ya, yang helping me, yang menolong saya. Tetapi saya yakin kalau saya nggak ngalami encounter dengan Jesus, belum tentu komunitas itu bisa solve my problem out. Ya. Itu adalah semua hanya media buat saya yakin itu adalah media. Tapi the encounter dengan Jesus itu yang give me strength. Dia give me strength. Terus kan habis encounter sama Tuhan, tapi kan kita masih hidup di broken world. Yes. Kita masih ada di badan yang ini sinful nature kita masih ada. Yes. Nah, how you fight the battle? Apa yang beda cara Koko berjuang fight this battle sama waktu sebelum encounter sama Yesus? Kalau sebelumnya itu bahkan gue nggak pernah fight lah. Let it flow. Ya, gue nggak pernah fight lah. I enjoy it kan. Yeah. As my body enjoy it kan. Oke. Mungkin jiwa saya itu menikmati lah ya. Menikmati. Padahal sebenarnya kan ujungnya adalah going to perish. Ya kan. Nah, kalau sekarang ketika saya encounter dengan Jesus tentu beda dong. The strength coming from God, ya kan. Terus kita tahu bahwa gue nggak bisa lagi kayak gitu. Pada saat itu saya yakin ada sesuatu hal dalam mungkin selubung, kalau kita bilang ya, selubung itu Tuhan angkat, Tuhan bukakan. Sehingga pemikiran bahwa saya nggak perlu bertobat karena ujung daripada hidup saya adalah ujung binasa yang sebelumnya saya berpikir itu yang membuat saya nggak bisa bertobat, itu kan diangkat. I feel like I'm blessed. Saya merasa saya begitu dikasihi. Saya merasa bahwa hidup saya berharga. Kan hal-hal itu Tuhan taruh. Dan akhirnya saya merasa bahwa saya nggak bisa lagi hidup saya jalani seperti itu. Saya masih ingat firman Tuhan yang datang buat saya. Mungkin orang-orang yang datang firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 gitu. Buat saya yang datang firman Tuhan itu Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan lagi memakai kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Tetapi ambil kesempatan itu layanilah satu dengan yang lain dalam kasihnya Tuhan. Ayat itu yang membuat saya itu masuk ke dalam pelayanan, memberi dedikasi hidup saya itu sepenuhnya. Ya, jadi Galatia 5:13 itu dia datang. Itu begitu kuat datang kepada saya. Dan akhirnya dari ayat itu saya bawa ke mentor saya dan kami diskusi. Dan dia bilang mungkin kamu dipanggil dari seorang mentor bilang kamu mungkin dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan. Ya.
Lucu ya, berarti sebenarnya keadaannya nggak banyak berubah, temptation-nya pasti tetap ada dong. Until now. Until now. Ya. Tapi emang bener iblis itu tuh rajanya penipu ya. Yes, yeah. Dan adanya Tuhan tuh yang Bible bilang the truth will set you free. Karena kebenaran itu udah ada di hidup Koko dan you know nggak diselubungi sama hidup gue sia-sia, gue mau coba bener juga nggak akan berhasil. Yeah. Itunya itu yang dicabut ya. Benar. Jadi sebenarnya challenge-nya tuh nggak hilang. Ya. Tapi dapat kebenarannya itu ya. Kebenarannya itu. Wow. So, saya punya quote jadi gini, saya selalu bilang gini, jatuh ke dalam dosa itu adalah keputusan. Oke. Ya, seringkali kan kita dengar orang bilang bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak kebal dengan dosa. Tapi buat saya adalah kita harus rubah. Jatuh ke dalam dosa itu adalah pilihan. Oke. Ya, kalau kita punya pandangan yang benar, kita ada kebenaran, kita pasti memilih untuk tidak mau jatuh ke dalam dosa. Tadi yang seperti kamu bilang bahwa circumstance-nya itu sama, pergumulannya itu sama. Tetapi yang membedakan adalah kebenaran itu udah ada dalam diri kita, kita memutuskan. Makanya saya sering ngajar ke anak-anak muda, saya bilang bahwa apapun kehidupanmu, kamu harus memutuskan sesuatu yang dengan benar. Ketika godaan itu datang, jangan pernah menyalahkan orang bilang keluarga kamu. Jangan pernah menyalahkan bahwa kamu diajak, jangan pernah menyalahkan bahwa situasi yang mendukung kamu, no. Mental korban ya? Ya, mental korban. Playing victim. Enggak. Sebenarnya kita sudah bisa melihat. Sebelum kamu memutuskan, hati nurani kamu itu pasti berbunyi. Ya, betul. Hati nurani itu pasti berbicara, jangan ngelakuin. At the first time ya, maksudnya saya bilangnya, at the first time ya. Kalau yang sudah berkali-kali ngelakuin kan, hati nuraninya sudah kita bilang sudah menebal lah ya, sudah menebal. Tapi kalau ada first selalu tawaran pasti ada dua suara. Nah, jadi kita harus bisa memutuskan untuk say no. Ya. Yang menarik dari cerita Koko tuh kayaknya sebelum ketemu Yesus di saat itu ya, encounter itu, kayaknya berbuat baik dan benar tuh jadi melelahkan. Karena Koko treat itu kayak syarat ya untuk supaya gue bisa layak hidup benar, gue harus berbuat baik dan seterusnya, itu jadi syarat. Sedangkan sekarang kan ini beda banget nih. Sekarang nggak lagi tentang gue harus tidak berdosa supaya diterima, ya kan? Jadi sekarang karena lu udah diterima, jadi lu punya berasa punya safety net. Benar. Gue jatuh pun gue diterima gitu. Benar. Jadi gini, kita berbuat baik, ya. Sekarang saya berbuat baik bukan karena saya pengen nge-traction Tuhan. Iya. Buat baik itu udah harus jadi DNA-nya saya. Buat benar itu sudah harus jadi DNA saya. Kalau banyak orang kan merasa bahwa harus buat baik dulu baru selamat. Betul. Harus buat baik dulu baru Tuhan mengarahkan pandangannya buat. No, pandangan Tuhan itu buat semua anak-anak yang Dia kasihi. Nah, harusnya berbuat baik itu harus jadi DNA-nya. Kita ya. Karena udah diterima. Karena kita udah terima. Ya masa nggak berbuat baik? Kapanpun kita mau kembali. Jadi nggak ada dosa yang sebesar apapun yang bisa tidak Tuhan ampuni. Ya. Tidak ada kesalahan sebejat apapun yang Tuhan tidak bisa ampuni. Ya. Makanya pada saat saya encounter dengan Yesus itu, saya diperlihatkan itu di satu sisi saya merasa jijik, tapi satu sisi ada kasih yang menerima saya. Makanya saya bisa rilis kan. Benar. Dan itu terjadi ya, saya ingat itu terjadi itu bukan hanya di momen itu. Ketika saya pulang sudah sampai rumah, itu saya bisa air mata itu mengalir begitu terus menerus. Satu sisi kenapa bisa nggak? Satu sisi mengingat bahwa hidup saya ini dulu jijik banget nih, tapi momen sekarang Tuhan dengan kasihnya itu menerima saya kembali tuh, dan saya merasa bahwa this is grace banget buat hidup saya, makanya saya terus mengalir tuh. Itu saya masih ingat teman-teman saya itu pada saat itu mereka udah tidur sore semuanya, udah tidur sore. Nah kan saya tuh masih nangis tuh. Saya masih nangis, nggak tahu tuh nangisnya seperti apa. Dan itu ngalir, bukan nangisnya seperti biasa, tapi ngalir air mata itu ngalirnya deras sekali. Iya, kayak itu karena ngerasain diterima kali ya. Bener.
Benar. perasaan diterima. Benar. Karena itu kan bertentangan banget dengan sebelum saya encounter dengan Jesus itu kan saya merasa bahwa ya hidup saya itu ya ujung-ujungnya adalah perish kan, binasa. Iya. Udah sama papa juga berasa di reject. Iya, iya, iya. Dipenjarain. Dipenjarain, benar. Terus ya secara manusia lah ya. But until now I'm not. Setelah saya melihat semua itu, saya tahu itulah cara mereka. Mereka nggak tahu juga Mereka nggak kan tahu caranya ya, gimana. cara mereka. Ya. Iya, iya. But I still love them until now. Saya masih tetap mengasihi mereka. That's keren. Ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar ya dari cerita Coach Chandra. Jadi ikut Tuhan tuh jangan halu juga. Ikut Tuhan, oh gue pasti jadi pribadi yang langsung lebih baik. Enggak, karena waktu lo ikut Tuhan, yang Tuhan lakukan tuh sebenarnya ambil tipuannya supaya lu bisa lihat diri lu yang sesungguhnya, ya kan? Yeah. Dia nggak langsung buat lu jadi orang rendah hati. Benar. Enggak, tapi lu dikasih lihat, this is you. Makanya Paulus juga sempat bilang kan, jangan pikirin diri lu lebih tinggi dari yang seharusnya. Benar. Jadi Tuhan cuma kasih lihat, this is you. Dan biasanya pertama kali encounter sama Tuhan, kita tuh selalu malu, selalu berasa cupu banget, berasa jelek banget, berasa aduh kok gue gini banget. Karena aku juga gitu, waktu pertama kali ketemu Tuhan, ya itu perasaan pertama ya, sangat malu gitu kayak, wah ternyata gue sebobrok ini. Yes, ya. And then the good news is grace itself. Grace itu, ya. Gue sebobrok ini, Koko Chandra ngalamin ini semua, dia terima dan bahkan dia mau pakai. Iya. Dan benar-benar dia tunjukin dia pemulung sampah yang very professional. From kalau dari saya itu saya kita sering punya one quote lah, kita bilang bahwa from trash to the cross. Wow, from trash to the cross. Ya, jadi dari sampah menuju ke salib. Jadi from trash to the cross. Cuman Tuhan yang bisa lakuin. Cuman Jesus yang bisa ngelakuin. Dua-dua suffer ya, abis trash tetap di cross, tapi worth it aja. Benar, yes, ya. Choose your suffer. Ya, benar, karena memang saya mau bilang life ini tough lah. Ya. Life ini tough. Oke. Apapun bisa terjadi dalam hidup dan maksudnya menjalani, tapi yang penting kan kita berjalan dengan siapa nih? Benar. Ya kan, kita selalu kan, wah memang hidup ini berat, tapi berjalan dengan siapa kita? Oke. Bukan persoalannya, tapi berjalan dengan siapa kait kita ya. Oke. But I walk with the Jesus. Ya. I wish istri Koko tuh bisa ikut tuh, bisa ngobrol bareng. Oh iya. Seru banget kalau ternyata ada istri Koko ngobrol. Benar. Next time kita cari she's a tough woman. Jadi dia adalah wanita yang luar biasa, yang buat saya gini ya. Saya itu gak akan bisa duduk di tempat ini kalau bukan supportnya dia. Who am I lah kalau saya mau pelayanan sehebat apapun tapi saya nggak punya istri. Betul. Ini pandangan saya ya. Ya. Ini adalah pandangan saya. Jadi buat saya mau sehebat apapun pelayanan, penggembalaan, jadi seorang pendeta. Tapi kalau saya tidak ada istri saya, buat saya itu sesuatu hal yang kurang. Makanya itu ketika saya sudah ngalamin encounter sama Jesus, next thing itu adalah saya berdoa pemulihan saya dengan hubungan saya dengan istri. Itu yang next thing yang saya doain. Dan Tuhan jawab itu. Oke. Ya. Karena kan tadi saya cerita bahwa hubungan saya dengan dia sudah, dia tidur di kamar, saya tidur di ruang tamu, terus saya jarang pulang. Nah, dan bertahun-tahun. Terus saya yakin apa yang saya lakukan itu sangat menyakiti dia, sangat melukai dia. Dan saya berdoa. Saya masih ingat, I take a 30-day fasting untuk saya berdoa buat pemulihan hubungan kami. Dan pada momen itu di hari ke-25, I got the answer from God. Oke. Ya. Oke. What kind of answer? Jadi pada saat itu saya lagi ngejalanin puasa saya kan. Terus saya ngikutin sebuah persekutuan doa pada saat itu. Oke. Ya, saya ngikutin persekutuan doa, terus saya ketemu seorang hamba Tuhan. Dia nggak tahu saya lagi bergumul tentang apa, saya lagi berdoa apa, saya lagi puasa apa, dia nggak tahu. Saya kan baru ketemu dia. Suddenly lagi momen doa, he came to me. Terus dia doain saya, terus dia bilang satu kalimat. Janji Tuhan akan memulihkan istri kamu.
Wow. Wow. Dan semua orang di ruangan itu tidak ada tahu saya sedang ngapain. Saya sedang lagi berdoa, saya nggak kasih semua orang tahu karena memang itu adalah pergumulan saya lagi, dan kalimat itu keluar, saya tahu itu datang dari Tuhan. Oke. Dan it's really happen. God heal my wife secara mental, secara hati, luka-luka itu. Oke. Dan hubungan kami itu menjadi dipulihkan oleh Tuhan pada saat itu. Oke. Ya. Terus gimana dengan anak kok? Kan kok masih ada simpenan, udah punya anak dong waktu itu? Udah punya anak. Apakah anak Koko tuh dulu ngerti, terus sekarang apakah udah pernah ngobrolin bareng, apa gimana sih? Oh ya, kalau dulu karena pada waktu itu kan masih kecil ya dia ya. Yeah. Terus ini pertanyaan bagus nih. One thing yang bisa buat saya berhenti sesaat ya pada saat itu ya. Okay. Kalau ada anak saya. Cuman ya sesaat. Ya, yeah, Ya cuman sesaat. Oleh sebab itu banyak hal yang istri saya juga menjaga saya, menyembunyikannya dari anak saya. Hebat banget. Ya. Istri. Ya, dia menyembunyikan. Bahkan dia menyembunyikan dari keluarga dia. Dan itu yang membuat saya bahwa kalau bukan itu semua, saya nggak ada meaning lah ya. Mau sehebat apapun. Kalau bayangkan ya, coba kalau hari itu dia meninggalkan saya. Tidak ada hari ini saya ya. Tidak ada hari ininya saya. Jadi kembali ke anak saya, setelah saya ngalami encounter itu, akhirnya saya membuka diri, saya berkomunikasi dengan dia. I come to him, saya minta maaf. Di usia berapa tuh kok mulai ngobrol? Dia itu sudah mulai SD. SD mau naik ke SMP. I'm say sorry kepada dia buat wasting my time yang harusnya saya berikan kepada dia. Jadi, dan saya bertekad bahwa I giving my best time buat dia. Dan sekarang ini dia udah tahu cerita saya semua. Karena ketika saya khotbah, ketika saya mungkin diundang untuk share my testimony, saya bawa dia kok. Buat saya ya, he must know, dia harus tahu. Pertama, dia harus tahu tidak ada yang perlu ditutupin buat dia. Kedua, dia bisa learn a lot of things dari seorang papanya, dan dia tidak perlu coba. Saya selalu bilang, dia tidak perlu coba. Ya, jadi dia tahu. Terus value apa aja tuh yang akhirnya Koko tanemin di anak Koko? Saya value khusus untuk dia ya. Dia harus hidup di dalam righteousness, dia harus hidup di dalam kebenaran. Salah satu yang saya bilang bahwa kamu harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Itu yang seperti kita bilang bahwa itu yang bisa set you free. Mengandalkan Tuhan. Jadi sejak kecil itu saya udah ngajarin untuk bagaimana mengandalkan Tuhan. Dan yang tadi saya bilang bahwa nggak usah harus coba dulu, tapi ini udah ada contoh kan, udah ada contoh bahwa papanya itu sudah menjalani itu, dan dia harus melihat bahwa nggak end up in the good condition kan. Nggak end up. Ya tapi puji Tuhan, he follow it. Dia bisa terima, bisa cope with it ya. Bisa. And dia tahu bahwa tidak perlu untuk mencoba hal itu. Terus lewat semua journey ini, akhirnya calling mau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Itu tuh kapan? What happened? Oh ya, tadi saya bilang bahwa kan the Galatians 5 verse 13 itu kan come kan. Nah, ketika mengalami encounter itu kuat banget tuh. Kuat banget bahwa I need to give all my life. I need to give all my life. Nah, akhirnya saya mulai mencari kan. Saya mulai mencari apa sih ini sebenarnya panggilan buat saya. Nah kan, terus saya bahaslah dengan mentor saya tentang Galatia 5 ayat 13. Kemudian terus diminta saya untuk doain. Dan saya doain, terus juga ada konfirmasi lah dari beberapa orang. Nah, akhirnya saya itu belum menuju ke pendeta. Jadi cuman full time. Jadi benar-benar mau pelayanan namanya kalau first time kan, semua pelayanan diambil, semua dilakuin kan. Tapi belum spesifik kan. Semua apapun itu, diajak ini jalan, semua pelayanan mau diambil deh. Yang penting mau giving the best untuk Tuhan kan. Dan akhirnya ya udah itu. Tapi sering berjalan akhirnya didoain beberapa
prophecy lah ya, come to me, Oke. dan saya uji itu dan dapat konfirmasi. Akhirnya ya saya benar-benar jadi pendeta. Dan ada hal menarik sebelum saya masuk, kan setelah itu saya memutuskan saya masuk ke sekolah teologi. Oke. Ya, saya memutuskan masuk ke sekolah teologi. Dan nah, pas mau masuk ke sekolah teologi itu istri saya nggak siap. Oke. Ya, masuk istri saya itu nggak siap itu adalah, oke, sekarang kamu udah berubah, ya kan. Terus background saya adalah seorang pengusaha yang sebelumnya saya ngebantu perusahaan orang tua kan. Maksudnya ya udah tetap aja pengusaha. Oh, oke. Dia berpikir seperti itu kan. Ya udah tetap pengusaha kan. Pengusaha kan juga bisa melayani Tuhan kan. Terus dan tentu saya merasa bahwa bukan itu, karena memang ketika saya encounter sama Jesus itu saya udah benar-benar bahkan even nggak ada hasrat untuk mau jadi pengusaha. Oke. Nggak kepikiran, jadi saya mau giving all the best. Nah akhirnya ketika saya memutuskan gini, ketika saya bilang saya mau melayani Tuhan, saya mau memberikan the best, berarti saya harus sekolah. Oke. Saya harus sekolah, memperlengkapi diri dengan baik. Ya kan? Terus akhirnya saya sharing lah dengan istri, saya bilang saya mau sekolah. Akhirnya pertama itu dia menolak. Dia punya berpikiran mindset ya saya juga nggak bisa salah. Dia berpikiran mindset bahwa kalau jadi full time hamba Tuhan itu susah punya katanya. Iya, iya. Ya kan, dia punya berpikiran mindset seperti itu kan. Tapi dalam hati saya ini itu udah panggilannya itu firm banget dah dengan saya kan. Kamu tahu saya apa yang saya lakukan? Saya datang pada Tuhan, saya doa, Tuhan, kalau memang Tuhan memang panggil saya bilang, tandanya satu, saya bilang, saya tidak perlu berdebat dengan istri saya untuk meminta saya didukung. Tuhan ubah hatinya untuk dia full support saya. Oke. Saya berdoa sama itu. Tiba-tiba satu hari, saya nggak tahu angin apa, yang saya tahu Tuhan sedang bekerja. Terus dia telepon saya, kami ngobrol lah di telepon itu. Tiba-tiba dia bilang, merefer tentang obrolan kita pada saat itu bahwa kamu memutuskan mau jadi seorang full time hamba Tuhan dan kamu mau ngambil sekolah teologi. Dia bilang ya udah saya support. Emang Tuhan tuh unik ya. Saya support. Ada aja. Dia bilang. Oke. Bukan support, dia bilang, bukan hanya support. Saya akan pindah. Jadi kan dulu kan kami tinggal di Medan tuh kan. Oke. Akhirnya dia bilang, kami akan pindah semuanya ke Jakarta untuk support kamu. Wow. Dan itu sebuah sign lah buat saya, sebuah tanda. Oke. Berarti it's come from God. Itu datang dari Tuhan. Jadi kadang gini loh, ada orang bilang calling, panggilan. Tapi belum tentu itu kan. Bisa ambisi ya? Iya, bisa ambisi. Benar. Kan harus diuji ya. Betul. Harus diuji apakah benar-benar itu panggilan yang datang. Dan saya uji itulah. Kebetulan ada penolakan dengan awalnya dari istri saya dan akhirnya saya mengujinya itu dan saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan memang panggil saya, ini panggilan datang dari Tuhan. Saya nggak mau berdebat karena kalau manusia berdebat dengan manusia menjelaskan agak susah. Itu kayak juga tes dari Tuhan kali ya buat menguji koko sendiri juga. Benar. Ini emang mau melayani gua atau lu mau jadi pendeta? Iya. Karena iya, ambisi nih. Benar. Iya. Makanya akhirnya tuh ya saya minta Tuhan yang bekerja. Oke. Dan benar-benar Tuhan yang ubah. Oke. Ya, Tuhan yang ubah. Luar biasa. Terus sekarang udah jadi gembala di gereja Jakarta. Jakarta City Church. Ini udah berapa lama Jakarta City Church? Jakarta City Church itu cuman baru mulai tahun ini. Tahun ini? Iya, baru mulai tahun ini. Oke. Gimana so far penggembalaan di situ? Ya tentu tantangannya berbeda lah ya. Tantangannya berbeda. Tapi memang panggilan sebagai seorang gembala itu kan sangat berbeda ya. Apa aja kok tantangannya ini di pelayanan? Kalau di pelayanan, saya kan dulu pelayanan sebelum pengembalaan itu, pelayanan saya itu ada beberapa. Oke. Jadi ada sebagai konselor di sebuah komunitas rumah pemulihan. Kami sebutnya itu ada rumah pemulihan, namanya New Hope Community. Oke. Saya sebagai konselor dan juga head konselor pada saat itu di sana melayani teman-teman yang punya isu sama seperti masa lalu saya. Oke. Saya melayani di sana hampir lebih kurang 7 tahun. 7 tahun
Dan dalam pertengahan itu juga saya akan mengabdikan di salah satu sinode sebagai kependetaan di sana. Kemudian sekarang dipercaya untuk menggembalakan di sebuah gereja yang namanya Jakarta City Church. Oke. Kalau tantangan ada lah ya pasti ya. Oke. Ya, kalau sekarang tantangan bagaimana membangun sebuah gereja yang jemaahnya bervariasi dari segala umur, terus persoalan-persoalan yang terjadi di dalam gereja itu sendiri, dan juga tentu semuanya itu harus kembali ke Bible ya. Saya selalu yakin. Even kita mau bangun gereja, kita mau menggembalakan gereja, ya kita harus kembali back to the Bible. Ya. Itu yang paling penting sih. Ya. Itu yang paling penting. Jangan sampai keluar dari koridornya. Jangan sampai keluar daripada kebenaran itu sendiri. Ya, tantangan apapun buat saya bahwa kalau kita ngelakuinya istilahnya from our genuine heart. Ya. Bukan hanya heart loh, tapi genuine heart loh. Ya. Hati yang murni. Ya. Itu pasti sukacita. Ya. Itu pasti sukacita. Ya. Gue yakin banyak banget cerita-cerita yang lebih seru kalau kita kulikin, tapi kita cuma punya sejam. Yes. Ya, udah sejam ya kita ya? Udah. Ya, oke. Udah sejam. Jadi kalau teman-teman mau tanya mungkin bisa hubungin juga kontaknya Koko kali ya. Ada, ntar nggak tahu dikasih di layar atau di description box gitu. Terakhir kok. Oke. Tolong kasih pesan ke teman-teman yang nonton ya? yang masih percaya kalau mereka bisa dapat kesenangan di luar Yesus. Kan udah ngalamin tuh dan tetap kosong. Nah, coba convince them kenapa yang mereka kejar itu sebenarnya kesia-siaan. Silakan tuh. Buat anak-anak muda semuanya, mungkin bukan anak-anak muda lah ya, everyone yang nonton ini, saya mau katakan bahwa jiwa kita itu hanya bisa dipuaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa dunia itu ujungnya akan binasa. Apapun yang ada di dalam dunia itu semua mostly is bertentangan dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita mau nyari a real joy atau kesenangan sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya, kita harus buka hati kita untuk Jesus masuk ke dalam kehidupan kita. Dan itu yang sudah saya alami. Di mana saya mencari kesenangan di luar sana. Addiction, porn, kesenangan-kesenangan ditawarkan dunia, itu nggak satisfy hidup saya. Bahkan membawa saya di titik di mana saya mengalami kehancuran. Tapi ketika saya encounter dengan Jesus, itu mengubah segalanya kehidupan saya. Makanya hari ini saya ada di tempat ini. Saya bisa share sesuatu buat teman-teman semuanya yang menonton. Tuhan memberkati kita semua. Awesome. Let's close this. Thank you so much for your time. Terima kasih. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Bye everyone.